Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan tetap semangat. Lewat renungan kita, hati kita dibaharui, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Lewat renungan ini juga kita belajar bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari persiapkan hatinya, namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Dari Kidung Semangat nomor 392, Ku berbahagia, ayat 1 saja. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 43 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka, disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Azaria bin Hosea dan Yohanan bin Karea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi baru bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikianlah Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda, laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri, raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam bin Saban, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanhes. Bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu, supaya ia menjadikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir yang kemautlah, yang ketawananlah, yang kepedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para allah Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan.
Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para allah Mesir itu dengan api. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tidak percaya berarti maut. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita ingat kisah pemuda kaya yang mencari hidup kekal pada Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 16-22. Dia tidak percaya bahwa Yesus sanggup memelihara hidupnya kalau ia menjual hartanya semuanya dan mengikut Yesus. Maka ia pun meninggalkan Yesus dengan perasaan sedih karena hartanya banyak. Memang sungguh menyedihkan peristiwa yang seperti itu. Itulah yang kita saksikan dari sisa penduduk Yerusalem yang lebih memilih lari ke Mesir daripada tinggal di Yerusalem. Padahal mereka sudah menerima janji dari Allah bahwa Dia akan memelihara mereka melalui melunakkan hati Raja Babel agar tidak menghukum mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup menolong mereka dan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi mereka. Yang menjadikan ialah sikap tidak percaya mereka justru ditunjukkan dengan mencari kambing hitam. Mereka menuduh Yeremia berbohong mengenai kehendak Allah kepada mereka dan baru telah menghasutnya untuk menyerahkan mereka ke tangan orang Babel. Dengan sombong mereka memutuskan untuk pergi ke Mesir. Bahkan mereka, sisa Yehuda ini, memaksa Yeremia dan Barak ikut ke Mesir. Artinya, sedang jemaat Tuhan, mereka percaya bahwa cara mereka jauh lebih baik daripada cara Allah. Sesungguhnya tindakan mereka sangat bodoh. Ini artinya, sedang jemaat Tuhan, seperti tema kita tadi, kalau tidak percaya berarti akan maut yang akan mereka akan terima di Mesir. Allah melalui Yeremia menegaskan bahwa tindakan bodoh mereka itu hanya menimbulkan kebinasaan dan bukan keselamatan. Dengan peragaan nubuatnya, Yeremia menunjukkan apa yang akan Allah lakukan melalui Raja Babel kepada mereka yang lari ke Mesir. Bahkan Mesir, tempat persandaran mereka, akan dihancurkan. Waktu kita tidak percaya bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kita dan lebih memilih cara kita sendiri sebagai cara terbaik yang akan membawa hidup kita lebih baik, kita adalah orang yang bodoh, sedang jemaat Tuhan. Artinya, kita merasa diri lebih pintar daripada Allah untuk mengatur hidup kita sendiri. Mari sedang jemaat Tuhan, kita merendahkan diri kita di hadapannya dan menyatakan kembali iman percaya kita. Katakan, Tuhan tolong aku yang tidak percaya ini agar aku hanya tunduk dan taat kepada kehendak-Mu. Itu yang harus kita lakukan. Katakan dan lakukan sedang jemaat Tuhan. Tunduk. Tetapi kalau kita tidak percaya, berarti kita menuju jurang maut. Seperti sisa Yehuda itu yang tidak mau tinggal di Yerusalem. Mereka bahkan membangkang kepada Allah. Mereka bahkan menganggap diri mereka lebih pintar dari Allah, lebih hebat dari Allah. Makanya mereka menentang Yeremia yang memberikan firman itu kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa Yeremia itu tidak Tuhan Allah utus kepada mereka. Yeremia itu hanya mengada-ngada saja. Terkadang ada juga kita memikirkan begitu. Hamba Tuhan, pendeta, penginjil, siapapun dia yang menyampaikan firman Tuhan, terkadang kita menganggap remeh apa yang disampaikannya. Kita menganggap sepele. Kita anggap diri kita lebih pintar dan yang menyampaikan firman Tuhan. Padahal lewat hambanya itu ada rencana Allah untuk kehidupan kita. Ada rencana Allah yang akan kita lakukan sebenarnya. Mari
Rendahkan hati kita. Terimalah firman dengan baik. Percayalah. Kalau kita percaya, berkat akan kita terima. Tapi kalau kita tidak percaya, berarti maut yang akan kita terima. Sekarang kita tinggal pilih. Jangan percaya, kita akan memilih berkat dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana sikap orang Yerusalem, orang Israel yang selalu membangkang kepada Tuhan, yang menganggap diri mereka benar. Kami mau Tuhan, diri kami ini selalu diberkati Tuhan. Kami mau Tuhan, diri kami ini selalu merendah di hadapan Tuhan, selalu menganggap firman itu di atas segalanya. Karena firman itu menuntun hidup kami, mengarahkan hidup kami, karena hidup kami itu ke arah yang lebih baik. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia.